Bayangkan kalian memulai perjalanan penemuan, sebuah petualangan kosmik untuk mengungkap misteri alam semesta. Kalian tentu tidak akan meluncurkan pesawat ruang angkasa tanpa rencana yang matang, bukan? Rencana itu adalah desain penelitian kalian, peta jalan untuk menavigasi kerumitan proses penelitian. Sama seperti pesawat ruang angkasa yang membutuhkan struktur yang kokoh dan mesin yang kuat, penelitian yang efektif memerlukan desain yang solid. Itulah cetak biru yang memandu perjalanan kalian, memastikan kalian mengumpulkan data yang berarti, dan mencapai kesimpulan yang valid. Tanpa desain penelitian yang terdefinisi dengan baik, perjalanan kalian bisa saja berakhir tersesat di lautan informasi yang luas, seperti komet liar yang melayang tanpa tujuan di angkasa. Jadi, bersiaplah saat kita menjelajahi elemen kunci desain penelitian, panduan kalian untuk menavigasi kosmos pengetahuan. Sebelum memulai audisi penelitian kalian membutuhkan tujuan yang jelas. Apa yang ingin kalian jelajahi? Inilah tujuan penelitian kalian, bintang penuntun yang menerangi jalan kalian. Apakah kalian ingin mengungkap penyebab suatu fenomena, seperti Big Bang yang menyulut alam semesta kita? Atau mungkin kalian lebih tertarik untuk menjelajahi hubungan antar variabel, seperti tarikan gravitasi antar benda langit? Mendefinisikan tujuan kalian menentukan jenis penelitian yang akan kalian lakukan. Ini seperti memilih antara teleskop untuk mengamati galaksi yang jauh, atau robot penjelajah untuk menganalisis tanah Mars. Tujuan yang jelas memberikan arahan, memastikan upaya penelitian kalian terfokus dan produktif. Ini adalah kompas yang membuat kalian tetap pada jalurnya, mencegah kalian tersesat di lautan data yang luas. Dalam tarian variabel kosmik, peneliti seringkali ingin memahami hubungan di antara variabel tersebut. Apakah mereka terkait secara kausal, seperti dampak meteor yang menyebabkan kawah di bulan? Atau apakah mereka hanya berkorelasi, seperti gerak semu bintang di langit malam? Penelitian kausal bertujuan untuk membangun hubungan sebab akibat. Penelitian ini berusaha untuk menjawab pertanyaan seperti, apakah merokok menyebabkan kanker paru-paru? Atau apakah olahraga mengurangi risiko penyakit jantung? Di sisi lain, penelitian korelasional meneliti hubungan antar variabel tanpa menetapkan sebab akibat. Penelitian ini membantu kita memahami bagaimana hal-hal terkait, tetapi tidak selalu mengapa. Misalnya, kita mungkin mengamati korelasi antara penjualan es krim dan tingkat kejahatan. Apakah ini berarti es krim menyebabkan kejahatan? Kemungkinan besar tidak. Variabel ketiga, seperti cuaca panas, mungkin menjelaskan hubungan tersebut. Memahami perbedaan antara penelitian kausal dan korelasional sangat penting untuk menafsirkan temuan dan menarik kesimpulan yang akurat. Ini seperti membedakan antara ledakan supernova dan bintang yang berkelap-kelip. Keduanya menarik tetapi pada dasarnya berbeda. Bayangkan diri kalian sebagai penjelajah kosmik yang mengamati planet yang jauh. Apakah kalian tetap menjadi pengamat pasif, mendokumentasikan apa yang kalian lihat? Atau apakah kalian turun tangan, mengumpulkan sampel, dan melakukan eksperimen? Inilah dilema yang dihadapi para peneliti ketika memutuskan tingkat intervensi dalam penelitian mereka. Beberapa desain penelitian membutuhkan intervensi minimal, seperti mengamati perilaku hewan di alam liar. Yang lain membutuhkan keterlibatan yang lebih aktif, seperti menguji efektivitas obat baru. Studi observasional, seperti menyaksikan komet melesat melintasi langit, memungkinkan kita untuk mempelajari fenomena, sebagaimana fenomena tersebut terjadi secara alami. Kita mengumpulkan data tanpa memanipulasi variabel, memberikan wawasan tentang perilaku dunia nyata. Studi eksperimental, seperti mensimulasikan kondisi alam semesta awal dalam akselerator partikel, melibatkan manipulasi variabel untuk mengamati efeknya. Hal ini memungkinkan kita untuk menguji hipotesis dan membangun hubungan sebab akibat. Memilih tingkat intervensi yang tepat bergantung pada pertanyaan penelitian kalian dan sifat penelitian kalian. Ini seperti memutuskan apakah akan mengamati galaksi yang jauh melalui teleskop atau mengirim wahana untuk menjelajahi permukaannya. Bagian 5 alam semesta sebagai laboratorium kalian, lingkungan alami versus lingkungan terkondisi. Penelitian dapat dilakukan di berbagai lingkungan, dari lingkungan laboratorium yang terkontrol hingga dunia luar yang tidak dapat diprediksi. Lingkungan yang kalian pilih dapat secara signifikan memengaruhi temuan kalian.
Observasi naturalistik seperti mempelajari simpanse di habitat aslinya, melibatkan pengamatan perilaku di lingkungan dunia nyata. Hal ini memberikan validitas ekologis, memastikan temuan kalian mencerminkan situasi kehidupan nyata. Eksperimen laboratorium seperti menguji sifat-sifat material baru di lingkungan yang terkontrol, menawarkan kontrol yang lebih besar atas variabel. Hal ini memungkinkan pengukuran yang lebih tepat dan mengurangi pengaruh faktor-faktor asing. Pilihan antara lingkungan alami atau lingkungan terkondisi bergantung pada pertanyaan penelitian kalian dan sumber daya yang tersedia. Ini seperti memutuskan apakah akan mempelajari efek gravitasi di bumi atau dalam kondisi tanpa bobot di luar angkasa. Bagian 6. Memperbesar pentingnya unit analisis. Bayangkan kalian sedang mempelajari gugus galaksi, kumpulan galaksi yang sangat luas yang terikat bersama oleh gravitasi. Apakah kalian tertarik pada masing-masing galaksi, bintang-bintang di dalamnya, atau interaksi antar struktur kosmik ini? Disinilah unit analisis berperan. Unit analisis mengacu pada siapa atau apa yang kalian pelajari, unit dasar data kalian. Unit analisis bisa berupa individu, kelompok, organisasi, atau bahkan seluruh masyarakat. Mendefinisikan unit analisis kalian sangat penting untuk mengumpulkan dan menganalisis data secara tepat. Ini seperti memilih lensa yang tepat untuk teleskop kalian, memastikan kalian fokus pada tingkat detail yang tepat. Misalnya, jika kalian mempelajari efektivitas metode mengajar baru, unit analisis kalian bisa berupa masing-masing siswa, ruang kelas, atau seluruh sekolah. Setiap tim memberikan perspektif yang berbeda tentang fenomena yang dan berbeda sendiri kiri. Bagian 7. Potret atau selang waktu. Studi lintas seksional versus longitudinal. Waktu adalah dimensi fundamental dalam penelitian, yang membentuk pemahaman kita tentang berbagai fenomena. Apakah kalian ingin mengabadikan satu momen dalam waktu, seperti foto langit malam? Atau apakah kalian tertarik untuk melacak perubahan dari waktu ke waktu, seperti mengamati fase-fase bulan? Studi lintas seksional, seperti melakukan survei tentang pendapat orang-orang tentang isu tertentu, mengumpulkan data pada satu titik waktu. Studi ini memberikan potret suatu fenomena pada saat tertentu. Studi longitudinal, seperti melacak pertumbuhan pohon selama beberapa tahun, mengumpulkan data dari subjek yang sama berulang kali dari waktu ke waktu. Studi ini memungkinkan kita untuk mengamati perubahan dan tren dari waktu ke waktu, memberikan wawasan tentang bagaimana hal-hal berkembang. Memilih antara desain lintas seksional dan longitudinal bergantung pada pertanyaan penelitian kalian dan sumber daya yang tersedia. Ini seperti memutuskan apakah akan mempelajari keadaan alam semesta saat ini, atau evolusinya selama miliaran tahun. Bagian 8. Peralatan kerjanya, metode pengumpulan data. Sama seperti para astronom yang menggunakan teleskop dan pesawat ruang angkasa untuk menjelajahi kosmos, para peneliti mengandalkan berbagai alat untuk mengumpulkan data. Alat-alat ini membantu kita mengumpulkan informasi tentang dunia di sekitar kita, dari survei dan wawancara hingga eksperimen dan observasi. Survei, seperti menanyakan orang-orang tentang konstelasi favorit mereka, melibatkan pengumpulan data dari sampel individu melalui kuesioner atau wawancara. Survei memungkinkan kita untuk mengumpulkan informasi tentang sikap, keyakinan, dan perilaku. Eksperimen, seperti menguji efek panjang gelombang cahaya yang berbeda pada pertumbuhan tanaman, melibatkan manipulasi variabel untuk mengamati efeknya. Eksperimen membantu kita membangun hubungan sebab akibat dan menguji hipotesis. Observasi, seperti mendokumentasikan perilaku hewan di habitat aslinya, melibatkan pengamatan dan pencatatan peristiwa secara sistematis saat peristiwa tersebut terjadi. Observasi memberikan wawasan tentang perilaku dunia nyata dan validitas ekologis. Memilih metode pengumpulan data yang tepat bergantung pada pertanyaan penelitian kalian, sifat penelitian kalian, dan sumber daya yang tersedia. Ini seperti memilih instrumen yang tepat untuk observasi kosmik kalian, memastikan static dan sublegend. Bagian 9. Memahami kosmos, teknik analisis data. Bayangkan menatap langit bertabur bintang, yang dipenuhi dengan titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana kalian memahami data visual dalam jumlah besar ini? Sama seperti para astronom yang menggunakan perangkat lunak canggih untuk menganalisis gambar langit,
Para peneliti mengandalkan teknik analisis data untuk menafsirkan temuan mereka. Analisis data kualitatif, seperti menganalisis transkrip wawancara untuk tema yang berulang, melibatkan penafsiran data non-numerik, seperti teks, gambar, atau rekaman audio. Analisis ini membantu kita memahami fenomena sosial yang kompleks dan mengungkap makna tersembunyi. Analisis data kuantitatif, seperti menghitung jarak rata-rata antar bintang di galaksi, melibatkan analisis data numerik menggunakan metode statistik. Analisis ini memungkinkan kita untuk mengidentifikasi pola, menguji hipotesis, dan membuat prediksi. Memilih teknik analisis data yang tepat bergantung pada pertanyaan penelitian kalian, jenis data yang telah kalian kumpulkan, dan tujuan penelitian kalian. Ini seperti menggunakan filter dan lensa yang tepat untuk meningkatkan pandangan kalian tentang kosmos, mengungkap pola dan wawasan yang tersembunyi. Bagian 10. Memastikan sinyal yang jelas, validitas dan reliabilitas dalam penelitian. Bayangkan kalian menerima pesan dari sistem bintang yang jauh. Bagaimana kalian tahu jika sinyal itu nyata, atau hanya kebisingan kosmik? Dalam penelitian, validitas dan reliabilitas sangat penting untuk memastikan keakuratan dan kepercayaan temuan kalian. Validitas mengacu pada keakuratan pengukuran kalian dan sejauh mana temuan kalian mencerminkan fenomena yang kalian pelajari. Ini seperti memastikan teleskop kalian dikalibrasi dengan benar, memberikan pandangan yang akurat tentang kosmos. Reliabilitas mengacu pada konsistensi dan stabilitas pengukuran kalian. Ini seperti memastikan teleskop kalian menghasilkan gambar yang jelas secara konsisten, terlepas dari kondisi atmosfer. Memastikan validitas dan reliabilitas membutuhkan perencanaan yang matang, metode pengumpulan data yang ketat, dan teknik analisis data yang tepat. Ini seperti membangun teleskop yang kuat dengan optik canggih, meminimalkan distorsi, dan menangkap sinyal yang jelas dari alam semesta. Bagian 11, meluncur ke hal yang tidak diketahui, kekuatan desain penelitian yang efektif. Desain penelitian adalah landasan peluncuran untuk perjalanan penemuan kalian, memberikan struktur dan panduan untuk menjelajahi hal yang tidak diketahui. Dengan mempertimbangkan setiap elemen dengan cermat, kalian dapat memastikan penelitian kalian bermakna dan berdampak. Sama seperti pesawat ruang angkasa yang dirancang dengan baik, dapat membawa kita ke jangkauan terjauh tata surya kita. Desain penelitian yang kuat dapat membuka pengetahuan baru dan memajukan pemahaman kita tentang dunia di sekitar kita. Jadi, rangkulah prinsip-prinsip desain penelitian, dan biarkan rasa ingin tahu kalian memandu kalian dalam pencarian kalian untuk menjelajahi kosmos pengetahuan.